tentang fenomena kecerdasan buatan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalian bawa HP kan hari ini? Bawa. Ada kuotanya? Ada. Di kegiatan yang pertama ini kalian membuka chat GPT. Boleh juga Gemini ya, ada ya. Pokoknya kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk mencari informasi. Coba kalian buka, lalu cari informasi yang kalian butuhkan ya. 5 menit cukup ya, 1 menit juga cukup sepertinya ya. Cari informasi yang kalian butuhkan, nanti kita bahas sama-sama. Oke. Silakan. Sudah mencari informasinya melalui chat GPT? Sudah. Ibu akan bertanya kepada beberapa orang ya tentang hasil pencarian data di chat GPT. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang kamu cari? Apa informasi yang sudah kamu cari dan dapatkan dari chat GPT itu? Siapa yang mau jawab? Saya Ibu. Ya, silakan, Sabrina. Saya mencari tentang pertanyaannya itu serum vitamin C bisa dikombinasikan dengan moisturizer yang mengandung bahan aktif apa saja. Dan ChatGPT menjawab dengan ringkas dengan penjelasan yang sangat lengkap dan juga memberikan 2 opsi, yaitu yang bisa dikombinasikan dan juga bahan aktif yang tidak boleh dikombinasikan. Jadi waktu kita bacanya lebih mudah dan bisa dihindari yang tidak. Apakah kamu sudah mendapatkan informasi yang kamu inginkan? Dapat. Berarti ChatGPT sudah memberikan informasi yang lengkap tentang apa yang kamu cari. Lengkap. Mudah-mudahan yang lain sama ya. Nah, yang berikutnya itu apa? Kan setelah kalian coba cari informasi melalui ChatGPT, menurut kalian apakah ChatGPT tersebut ada manfaatnya untuk kita dalam kehidupan kita? Siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu, Ya, silakan. ChatGPT tentunya banyak manfaatnya buat kehidupan kita karena bisa membantu apa yang kita cari itu kita langsung dijawab oleh ChatGPT. Namun kan pendapat orang berbeda-beda ya, yang khawatiran akan jawabannya. Jadi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Cuman ChatGPT itu sangat berguna di masa ini, apalagi ChatGPT itu baru kan kecerdasan buatan yang baru. Jadi sangat bermanfaat. Jadi menurut kamu sangat bermanfaat ya, walaupun mungkin saja ada pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kamu. Itulah yang akan jadi bahasan di pembelajaran bahasa Indonesia. Memang temanya itu tentang kecerdasan buatan, tapi kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia adalah bagaimana kita menyatukan pendapat yang berbeda-beda di dalam satu topik yang akhirnya itu menghasilkan bahasan yang disepakati oleh semua, gitu ya. Itu kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengambil tema atau topik yang sedang banyak dibicarakan, yaitu tentang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia adalah bagaimana kita menyatukan pendapat. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, kalau tadi ChatGPT itu adalah bagian dari kecerdasan buatan, hanya sebagian kecil dari kecerdasan buatan.
Nah, siapa yang tahu pengertian dari kecerdasan buatan? Saya Ibu. Oh ya, silakan. Ibu, menurut pendapat saya, kalau misalnya AI itu adalah sebuah teknologi yang dirancang oleh manusia sendiri untuk membantu manusia, yaitu untuk melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dilakukan manusianya itu bisa seperti belajar, atau misalnya menganalisis data dan lain-lain seperti itu. Dan saya merasakan sendiri bahwa AI itu sangat bermanfaat juga bagi manusia, karena memang mempermudah kehidupan sehari-hari kita ya Bu ya. Karena saya sendiri tadi setelah menggunakan Gemini, atau misalnya AI yang digunakan oleh Google itu, saya tadi mencari cara menggunakan air fryer, dan itu tuh biasanya kalau misalnya kita cari secara manual, kita tuh harus mencari lagi artikel-artikel yang relevan dengan apa yang kita cari tersebut. Tapi dengan adanya AI, kita perlu untuk menulis tujuan kita saja, dan langsung AI itu bisa langsung menunjukkan gitu bagaimana cara-caranya detail, dan juga bisa menampilkan beberapa opsi gitu. Jadi menurut saya memang AI itu sangat membantu kehidupan kita, apalagi di zaman yang sudah maju seperti ini. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya, tepuk tangan. Apa yang disampaikan tadi oleh teman kalian itu adalah pendapat ya. Mungkin kalian juga punya pendapat yang berbeda dibandingkan dengan teman kalian tadi. Ibu yakin di sini semua punya pendapat yang berbeda, atau kalaupun pendapatnya sama, pasti punya keterangan atau penjelasan yang berbeda. Sehingga kita perlu membicarakan, perlu berdiskusi, mendengarkan pendapat orang lain untuk menyamakan persepsi. Apalagi kalau misalnya kita akan presentasi bersama-sama gitu ya, itu harus dibicarakan dulu supaya satu persepsi. Nah, itu inti dari pembelajaran kita. Diskusi itu ada yang diselenggarakan secara formal dan informal atau non formal. Kalau yang non formal, misalnya kalian berkumpul dengan teman-teman atau rekan, kalau udah kerja ya berarti rekan kerja gitu ya. Kalau yang formal biasanya berbentuk seperti rapat, seperti pasti pertemuan dengan satu tim, dengan teman-teman kerja satu tim, itu yang formal. Biasanya ada pimpinan atau atasan. Di sini dijelaskan bahwa diskusi secara formal atau non formal tetap mengedepankan kesantunan. Jadi walaupun non formal, kalian harus bisa santun dalam berbahasa. Dengan cara menghormati para peserta diskusi, baik yang sedang berbicara maupun yang sedang menyimak. Jadi seperti yang Ibu bilang ya, ketika saat kalian presentasi, yang presentasi harus bisa presentasi dengan baik, dan yang menyimak juga harus menyimak dengan baik. Itu adalah cara menghormati atau menghargai orang lain. Peserta diskusi yang aktif akan menyimak diskusi dengan saksama dan memberikan tanggapan. Sekarang kita akan melaksanakan permainan yang berkaitan dengan profesi. Nanti setelah itu kita akan bahas tentang profesi yang bisa digantikan atau tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Jadi sebelumnya kita mulai dulu dengan permainan ini. Setiap siswa bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu buat tadi ya, sudah Ibu tentukan kelompok 1 sampai 6 siapa saja. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing.
juara karena ibu lihat kalian berhasil menebak profesi dari huruf yang sudah diacak oleh ibu, walaupun itu tadi terpilih dari huruf yang pertama. Nah dari kuis ini, dari games ini kamu bisa lihat beberapa profesi ya, ada banyak profesi di dunia ini, bahkan bukan cuma di Indonesia. Berikutnya untuk tugas kelompok, kalian akan ibu beri lembar kerja peserta didik, dikerjakan bersama-sama. Tuliskan di lembar kerja ini pendapat kalian, ya kelompok pasti berbeda-beda ya. Pendapat kalian tentang profesi yang bisa digantikan oleh kecerdasan buatan dan tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD ini, kalian mempresentasikan, kelompok lain memberikan tanggapan. Jadi ini belajar mempresentasikan, mengemukakan pendapat, belajar juga memberikan tanggapan kepada kelompok lain. Jadi tidak harus setuju ya, boleh tanggapannya yang setuju, boleh juga berbentuk pertanyaan, tanggapan itu bisa berbentuk pertanyaan. Penari mah enggak, penari itu langsung kan. Terus bisa sih. Bisa langsung kita. Yang kedua apa ya? Ini dia. Pertama tentara. Hakim.
sangat dibutuhkan apalagi secara mental, karena tidak semua pembeli atau yang ingin memenuhi kebutuhannya itu bisa langsung dipenuhi. Baik, di sini adalah refleksi hasil dari kelompok 5. Pertanyaannya, menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan agar manusia tetap relevan dan berdaya saing di era AI? Di era AI, manusia perlu mengasah kreativitas, empati, komunikasi, dan kolaborasi yang tidak dimiliki mesin. Penguasaan teknologi serta semangat belajar agar tidak tunggal, sementara moral dan etika tetap menjadi pembeda utama antara manusia dengan AI. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengarkan refleksi pembelajaran hari ini dari kalian. Siapa yang ingin memberikan refleksi pembelajaran? Ya, silakan. Menurut kamu, hal bermanfaat apa yang sudah kamu dapatkan di pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran ini saya dapat melatih kemampuan berpikir kritis, lalu menyampaikan pendapat, bekerja sama tim, dan juga menghargai pendapat orang lain yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Adakah materi yang belum kamu pahami? Untuk saya sendiri sudah paham yaitu dari pembelajaran ini. Tapi tetap ya harus tetap belajar walaupun kamu sudah memahami materi ini. Berikutnya siapa lagi yang mau memberikan pendapat refleksinya? Setelah kamu mempelajari materi hari ini, apa rencana kamu yang berkaitan dengan materi dikaitkan dengan kehidupan kamu sehari-hari? Mungkin untuk kami sendiri sebagai siswa ini dapat memanfaatkan AI untuk pembelajaran sendiri. Misalnya kalau ada tugas kan jawaban yang mungkin lebih spesifik dan bisa untuk pemanfaatan. Jadi sekarang simpulan kamu tentang pembelajaran AI ini Kesimpulannya bahwa AI sendiri juga akan memiliki manfaat yang sangat luas dan juga banyak untuk di kehidupan sekarang atau zaman modern ini. Jadi kalau misalnya ada kita sebagai siswa atau mahasiswa atau guru ataupun orang yang dewasa mulai dari anak kecil juga dapat menggunakan AI ini dengan baik untuk memanfaatkan kehidupan kita. Terima kasih pendapat. Setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Ibu lihat kalian sudah bekerja sama dalam tim dengan baik. Dari mulai permainan ini juga kalian terlihat kerjasamanya, dan juga ketika memberikan pendapat, mengumpulkan pendapat jadi satu, kalian itu sudah bisa mengikuti alur bagaimana cara berdiskusi yang baik. Tadi juga beberapa teman kalian memberikan refleksinya, bisa berbicara dengan bahasa yang teratur, itu sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi ya. Untuk minggu depan kalian sudah mulai menulis tentang kecerdasan buatan. Nanti kalian masing-masing, kalau ini tugas individu ya, untuk minggu depan kalian menulis tentang kecerdasan buatan yang kamu pilih satu dari semua kecerdasan buatan yang ada di Indonesia. Kalau mau yang di luar negeri boleh ya, silakan. Tapi utamakan dulu yang sudah ada di Indonesia itu apa? Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang karena waktunya sudah habis, mari siap-siap pulang, berdoa dulu.